Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah yang kuasa, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat belajar di mata kuliah pengembangan peserta didik ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang karakteristik generasi Z dan Alpha serta implementasinya dalam pembelajaran. Nah, pasti seru kan materi tentang ini, apalagi membahas di era kita gitu, yang notabene kebanyakan kita masuk ke dalam Gen Z ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Lita Rifatul Inayah. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lita Rifatul Inayah dengan NIM 123-212-070. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik generasi Alpha dalam pembelajaran. Generasi Alpha merupakan generasi yang lahir pada tahun 2010 ke atas. Berdasarkan hasil sensus penduduk di Indonesia, diketahui bahwa penduduk Indonesia dari kalangan generasi Alpha berjumlah 10,88% atau sekitar 29,17 juta jiwa. Menurut Reis, generasi Alpha sangat identik dengan generasi Z dikarenakan kedekatannya dengan teknologi. Sehingga generasi Alpha dapat dikatakan sebagai penerus dari generasi Z serta mewarisi karakteristiknya. Jika generasi Z disebut sebagai digital natives atau pengguna digital asli, maka generasi Alpha dapat dikatakan lebih tinggi kecerdasannya dan penggunaan teknologi digitalnya. Kondisi yang demikian menyebabkan generasi Alpha dianggap sebagai generasi abad ke-21 yang sejati. Sebagai akibat dari kedekatan antara generasi Alpha dengan digital teknologi, maka Mike Randall memprediksi bahwa generasi Alpha tidak lepas dari gadget, kurang bersosialisasi, kurang daya kreativitas, dan bersikap individualis. Generasi Alpha menginginkan hal-hal yang cenderung lebih instan dan kurang menghargai proses. Kecenderungan generasi Alpha dapat menggunakan gadget membuat mereka menjadi terasing secara sosial. Penggunaan gadget membuat generasi Alpha memiliki tingkat pemakaian yang tinggi terhadap aplikasi atau permainan berbasis aplikasi. Lebih banyak waktu dalam menatap layar atau screen time, rentan perhatian yang lebih pendek, dan kurangnya literasi digital dikombinasikan dengan kurangnya aktivitas sosial. Seorang psikolog bernama Dr. Neil Aldrin mengatakan bahwa generasi Alpha cenderung bersikap lebih pragmasi mental karena dibesarkan di era kemajuan teknologi. Selain itu, mereka juga berpikir dengan sangat praktis, kurang memerhatikan nilai-nilai, dan secara umum lebih egois dibanding generasi-generasi sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun melalui beberapa publikasi penelitian, survei, dan artikel, dapat disimpulkan bahwa generasi Alpha secara garis besar memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan digital asli atau digital native. Yang kedua, tingkat kecerdasan tinggi. Yang ketiga, bersosialisasi dan individualis. Yang keempat, daya kreativitas yang kurang. 5. Penggunaan aktif gadget dan aplikasi. Keenam, rentan perhatian pendek. Ketujuh, instan, praktis, dan kurang menghargai proses. Namun, media pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didik generasi Z dan generasi Alpha perlu memperhatikan karakteristiknya agar sesuai dengan kebutuhan dan juga terkait penerapan strategi yang tepat dalam penyampaian materi. Oleh sebab itu, perlu disusun sebuah formula media pembelajaran berisi komponen-komponen yang disarankan untuk dimasukkan dalam sebuah media pembelajaran. Ditinjau dari karakteristik generasi Alpha, maka format penyajian media pembelajaran
dapat dipilih kayak misalnya teknologi audiovisual atau video, dan itu dapat berupa proyektor, layar plasma atau monitor atau TV, dan peralatan-peralatan digital lainnya. Lalu kedua, teknologi berbasis komputer atau aplikasi, seperti penyimpanan serta menampilkan data berupa bahan atau materi dalam bentuk digital, maka materi pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien apabila disebarluaskan melalui perantara atau media sebuah aplikasi. Dan teknologi terpadu atau website. Teknologi terpadu memungkinkan bagi peserta didik untuk memangkas atau mengakses materi pembelajaran dari berbagai perangkat yang dimiliki melalui jaringan internet. Teknologi terpadu memiliki atau bersifat sangat fleksibel. Teknologi itu sangat fleksibel, sehingga hal tersebut sesuai dengan karakteristik generasi alfa yang cenderung menyukai fleksibilitas dan segala hal yang instan atau cepat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alita Lipatulinaya yang telah memaparkan materinya. Nah, gimana teman-teman? Sangat seru bukan materi tentang ini? Nah, langsung saja ya ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik Gen Z dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Suhantono 2021, Gen Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Gen Z adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Saat ini, mereka hampir seluruhnya bergantung pada perangkat seluler. Bahkan untuk pengerjaan tugas-tugas di sekolah, mereka cenderung memilih perangkat mobile. Benar gak teman-teman? Kayak kita aja, contohnya bergantung pada gadget kita untuk melakukan apapun, untuk searching lah, mengerjakan tugas lah, apapun itu semuanya bergantung pada Gen Z ya. Nah, sebagai contoh, faktor utama menurunnya hasil belajar dari daring di era pandemi 2020 sampai 2021 adalah minimnya internet dan komputer serta lemahnya literasi digital guru dan siswa. Maka pembelajaran bauran adalah pilihan yang harus diambil pemerintah meskipun pandemi belum sepenuhnya selesai. Nah, menurut Suhantono 2021, ciri khas dari Gen Z adalah akrab dengan gawai, multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media sosial, mau itu Instagram, Facebook, Line, dan aplikasinya dan yang lain-lainnya. Berpikiran terbuka, senang hal yang praktis dan kritis. Karakteristik tersebut menunjukkan sikap, perilaku, cara berpikir yang berbeda dengan guru. Nah, guru perlu memahami dan menyesuaikan diri terkait karakteristik siswanya termasuk kategori Gen Z ketika berkomunikasi dan mengajar. Generasi Z atau Gen Z selalu terhubung dengan internet dan gawai, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan mereka. Nah, kompetensi mereka tidak hanya diperoleh di depan kelas atau melalui guru, tetapi dari proses pembelajaran mandiri mereka melalui aneka platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain, dan pendidikan daring ya. Nah, menurut Sumardianta dan Chris 2018, cara pandang generasi digital berbeda dengan para guru mereka. Mereka merupakan pendatang baru dunia digital. Para guru ini baru bersentuhan dengan komputer setelah mereka bekerja. Mereka agak terlambat dan gagap mempelajari internet. Para natif digital hidup dalam paradigma jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Langsung saja ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Lia Ngalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi. Dan materi yang saya sampaikan yaitu implikasi Gen Z dalam pembelajaran. Implikasi Gen Z dalam pembelajaran yaitu kehadiran Gen Z dengan segala karakteristiknya dan yang amat kompleks membawa implikasi tersendiri terhadap pendidikan. Di antaranya yaitu satu, kita tidak menghendaki generasi yang gagap teknologi dan kita juga tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh orang-orang yang salah. Oleh karena itu, orang tua, guru, konselor, dan para pendidik lainnya
dapat membimbing dan memfasilitasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya dan dapat memanfaatkan kehadiran teknologi secara tepat dan benar. Bukan melarang mereka untuk menjadi generasinya, tetapi yang paling penting adalah upaya membelajarkan mereka untuk dapat hidup secara well-adjustment. Yang kedua yaitu dalam belajar. Anak generasi Z cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi kecenderungan cara belajar yang mereka miliki. Salah satunya melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan model PBM, yaitu pembelajaran yang menggunakan model perangkat yang dikonstruksi dan simulasi dinamika sistem untuk menghasilkan penyajian yang beragam untuk menolong siswa mengembangkan pengertian dari fenomena yang kompleks dan dinamis. Yang ketiga yaitu untuk mengakomodir kecenderungan generasi Z dalam bermedia sosial online, yaitu Bukit tahun 2012 menawarkan pemikiran kreatifnya tentang Twitter untuk pendidikan, melejitkan kreativitas. Disebutkan bahwa tweet tidak sekedar menghafal pelajaran, tetapi justru merupakan sebuah tantangan untuk menciptakan pembelajaran. Proses men-tweet itu sendiri merupakan upaya menciptakan bangunan pemahaman. Otak tidak pasif, justru aktif melakukan penemuan dan penciptaan. Otak aktif ini merupakan tanda dari senyatanya pembelajaran. Sementara itu, Ahmad Sudrajat tahun 2009 menggagaskan tentang konseling Facebook di sekolah, yang intinya tentang upaya pemanfaatan kehadiran Facebook untuk mendukung efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lia Analia yang telah memaparkan materinya. Langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu yang akan dibahas oleh Siti Nurhayati. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi generasi alfa dalam pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke dalam implikasi, kita mengetahui dulu apa itu generasi alfa. Nah, generasi alfa adalah kelompok generasi yang lahir setelah tahun 2010 dan masih dalam fase perkembangan awal mereka. Mereka lahir dalam era digital sepenuhnya matang dan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa implikasi generasi alfa dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu, dilahirkan dalam era digital penuh. Nah, maksud implikasi pembelajaran pada poin pertama ini, pembelajaran harus sangat terintegrasi dengan teknologi. Pengajaran online dan penggunaan perangkat digital harus menjadi bagian alami dari pengalaman belajar mereka. Yang kedua itu, keterampilan teknologi yang awal. Implikasi pembelajaran, guru dan pendidik perlu mengakui tingkat keterampilan teknologi yang tinggi dan mengintegrasikan teknologi dalam metode pembelajaran mereka. Yang ketiga itu, pendekatan pembelajaran yang berbeda. Nah, implikasi pembelajarannya itu, pembelajaran perlu lebih berfokus pada pembelajaran berbasis proyek, permainan edukatif, dan pengalaman belajar yang interaktif untuk memenuhi preferensi. Nah, yang keempat itu ada kecenderungan demografi yang beragam. Nah, implikasi pembelajaran pada poin keempat ini yaitu pendidik harus mencerminkan keberagaman ini dan memastikan bahwa kurikulum dan materi pembelajaran memperhitungkan beragamnya latar belakang siswa. Yang kelima itu ada keterlibatan orang tua yang tinggi. Nah, implikasi pembelajarannya itu
Kolaborasi antara orang tua, guru, dan siswa sangat penting dalam mendukung perkembangan dan pembelajaran generasi alfa. Yang keenam itu ada pentingnya pengembangan keterampilan soft. Nah, implikasi pembelajarannya itu pembelajaran harus mencakup pengembangan keterampilan atau disebut dengan soft skills kita. Ini selain dari aspek teknis untuk mempersiapkan generasi ini untuk dunia yang terus berubah. Terima kasih kepada Siti Nurhayati yang telah memaparkan materinya. Nah, gimana teman-teman? Sangat menarik bukan materi yang satu ini? Nah, saya harap bersama rekan-rekan saya, teman-teman dapat mengambil ilmunya yang telah kami paparkan. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.